tadi pas ya, ada lebih 30 detik kalau nggak salah. Asik. Oke, dan untuk yang Tadi kan masih banyak. selanjutnya silakan. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi para peserta Latsar CPNS golongan 2 dan 3. Ini alhamdulillah ya, ini pertemuan pertama kita. Jadi setelah kemarin, di beberapa waktu yang kemarin, para peserta sudah menyelesaikan tahapan pertama, yaitu tahapan emosi. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh panitia kemarin ketika pembekalan peserta ketika menghadapi emosi, maka kami sangat berharap selaku fasilitator pada hari ini para peserta sudah bisa menyelesaikan semua modulnya, sudah bisa membaca apa-apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Dan sebelum kita mulai masuk ke materinya, jadi sebagaimana yang jadwal yang sudah para peserta terima, pada hari ini kita akan membahas agenda 2. Agenda 2 itu tentang nilai-nilai dasar PNS. Dan saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami Adima Insan Akbanus yang akan berlaku selaku fasilitator di agenda 2 ini. Jadi kami harapkan sekali lagi sebagaimana namanya, kami di sini fasilitator. Jadi kami akan lebih banyak untuk men-trigger para peserta Latsar CPNS ini untuk nanti kita banyak berdiskusi. Kita akan melihat sejauh mana para peserta bisa mengambil atau mempelajari dan memahami apa-apa yang sudah dibaca di emosi kemarin. Kita akan coba terapkan di sini, diskusikan di sini, karena di nilai-nilai dasar PNS ini, yaitu kita akan lebih fokusnya bagaimana peserta bisa menginternalisasi. Dan karena ini pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak secara keseluruhan. Kita tidak akan membahasnya satu persatu, tapi kami akan mencoba menarik kesimpulan dari apa yang telah peserta dapatkan di emosi. Kita akan lihat nilai-nilai dasar PNS ini bagaimana peserta memahaminya. Lalu sebelum kita mulai masuk ke materi, tentu kita ingin pembelajaran ini bisa secair mungkin. Dan sependek yang kami ketahui, kita tidak mungkin bisa maksimal untuk menerima sebuah pembelajaran atau sebuah materi kalau ternyata kondisi kelasnya kurang kondusif, atau para peserta masih merasa tegang, masih belum merasa nyaman berada di kelas ini. Jadi di awal ini kami akan coba untuk sedikit mencairkan suasana terlebih dahulu, dan mudah-mudahan ini nanti akan ada korelasinya dengan materi yang akan kami sampaikan. Jadi kami mohon bantuannya, silakan peserta bisa untuk menuliskan 3 pernyataan. Kita akan bermain, ya mungkin bisa kita sebut games ya. Kita akan bermain games 2 jujur, 1 kebohongan. Jadi peserta silakan tuliskan 3 pernyataan. Pernyataan ringkas saja, tidak usah berpanjang lebar, tapi tidak juga terlalu mudah. Misal, di sini ada peserta yang menggunakan kacamata, misal menulis saya tidak berkacamata, itu jadi udah jelas, itu yang bohongnya di sana. Itu ya. Saya kasih contoh, misal saya menyebutkan 3 pernyataan. Saya katakan bahwa saya orang Sunda, saya sudah menikah, dan saya punya mobil. Itu kan pernyataan ringkas dan tidak bisa langsung terlihat secara kasat mata. Jadi nanti kita akan coba menebak mana 2 yang jujur, mana 1 yang bohong. Oke, saya beri kesempatan kurang lebih mungkin setengah menit untuk peserta bisa menuliskan 3 pernyataan. Silakan. Sudah ya? Oke. Baik, kita akan coba. Pak Ridwan bisa ke depan sebentar. Bisa untuk sebutkan 3 pernyataan ringkas saja. Nanti kita akan lempar ke teman-temannya supaya bisa menebak mana yang bohong, mana yang disebutkan. Baik, saya orang Indonesia, saya sudah menikah, dan saya atlet lari. Baik, dijawab ya. Itu kayaknya terlihat. Kita akan coba cek ke Bu. Silakan. Bisa dari 3 pernyataan ini tadi dia bilang orang Indonesia, dia bilang dia sudah menikah,
Dia bilang dia atlet lari. Kira-kira mana yang bohong dari 3 pernyataan ini? Lari. Gimana? Itu betul atau bohong? Betul sekali. Jadi itu yang bohong. Itu yang mau. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Terima kasih. Mungkin terlihat ringkas ya para peserta bahwa kita tadi hanya mencoba untuk para peserta menuliskan 3 pernyataan, kemudian kita lempar ke forum, suruh menebak mana yang bohong, mana yang jujur. Tapi dari games ya, bisa kita bilang games sederhana ini, apa yang ingin kami coba sampaikan kepada para peserta adalah yang pertama, bahwa kita ini suka atau tidak suka, disadari atau tidak, akan selalu dinilai dari apa yang kita tunjukkan. Performa yang kita perlihatkan kepada orang lain, mau tidak mau, itulah yang pertama kali orang lain akan nilai kepada kita. Nah makanya sekarang para peserta sudah dengan sangat sadar masuk sebagai CPNS, masuk ke dalam dunia birokrasi, maka mau tidak mau sekarang peserta sudah tidak lagi bisa beralasan bahwa Pak saya cuek orangnya kok, saya sih apa adanya Pak, udah nggak bisa seperti itu. Karena sekarang peserta ini menjadi pelayan masyarakat. Mau tidak mau masyarakat melihat sosok pelayan mereka ini seperti apa, dan itu diwujudkan dari apa yang ditampilkan oleh para peserta. Nah, oleh karena itu, disinilah kemudian pentingnya kita mempelajari agenda 2 ini, nilai-nilai dasar PNS. Kenapa? Karena sebagai PNS, atau sekarang peserta konteksnya sebagai CPNS, maka yang terlihat oleh masyarakat adalah diwujudkan dari nilai-nilai yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Nilai-nilai dasar PNS ini, atau yang kita sebut dengan core value ini, kalau kita ibaratkan dalam bangunan, ini bagaikan fondasi. Kalau tidak kokoh nilai-nilai dasarnya, maka bangunan itu tidak akan bisa bertahan lama. Kalau kita ibaratkan kita sedang berjalan menempuh sebuah perjalanan menempuh ke sebuah kota ataupun ke sebuah tempat tujuan, maka nilai-nilai dasar ini atau core value ini adalah sebagai kompas, sebagai penunjuk arah kita. Kita ini harus bagaimana sih sebagai PNS? Nah, ini pun sejalan dengan tujuan peserta mengikuti Latsar CPNS ini. Kenapa? Karena para peserta ikut Latsar CPNS tujuannya adalah agar menjadi PNS profesional yang berkarakter. Tidak mungkin berkarakter kalau tidak punya nilai-nilai dasar. Itulah kenapa penting di agenda 2 ini, kami sangat berharap para peserta sudah bisa memahami secara definisi di MOC kemarin, per poinnya dari nilai-nilai dasar PNS kita yang disebut dengan berakhlak. Karena sekali lagi, ini yang akan kita tampilkan, ini yang akan kita tunjukkan kepada masyarakat. Jadi penting, tidak cukup hanya sekedar memahami para peserta, tapi kita harus bisa menginternalisasi. Nah, mudah-mudahan di sesi yang pertama ini kita akan mencoba mewujudkan atau coba membumikan nilai-nilai yang telah dipahami oleh para peserta. Wujud realnya seperti apa sih? Seperti itu. Nah, sebelum ke sana, tadi kami menyebutkan bahwa sasaran dan tujuannya adalah membentuk para peserta menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, ini secara kurikulum bisa ditempuh melalui 3 cara. Ada klasikal, ada blended learning, ada distance learning. Kalau bahasa sederhananya adalah full online. Nah, yang kita laksanakan sekarang ini adalah kita melaksanakan blended learning. Makanya kemarin peserta sudah pembelajaran mandiri dan kita sudah e-learning, nanti kita lanjutkan di pembelajaran klasikal. Nah, diharapkan dengan pembelajaran seperti ini tadi, terkhusus untuk agenda 2 ini, nanti peserta bisa untuk kemudian mencapai tujuan utama dari Latsar, yaitu menjadi PNS profesional yang berkarakter. Konteksnya tentunya adalah mampu mewujudkan atau mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS yang berkarakter. Nah, ini ya para peserta ya, tentu sudah para peserta ketahui, sudah kami malu peserta sudah bisa mengetahui bahwa akhlak ini terdiri berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekali lagi, di pertemuan pertama ini, kami tidak akan langsung membahas satu persatu detail dari masing-masing nilai-nilai dasar ini, tapi kita akan coba mempelajarinya atau mendiskusikannya secara keseluruhan, secara whole package-nya seperti apa. Makanya, kemudian kami ajak para peserta untuk kita berdiskusi, kita melakukan refleksi, kira-kira dari nilai-nilai dasar tadi, dari nilai-nilai berakhlak tadi yang 7 itu, siapa sih sosok di dunia nyata yang peserta lihat mereka paling mendekati ke sana? Ini penting untuk kita bisa dudukan bersama, untuk bisa kita bumikan nilai-nilai itu. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini manusia. Kita tidak sedang berhadapan dengan para malaikat. Tentu kalau para peserta terlalu polos, atau mungkin bahasa lebih ekstrimnya terlalu naif, mencari orang-orang yang memenuhi seluruh standar berakhlak, maka pasti peserta akan kecewa. Karena pasti menemukan kok sosok ini dia berorientasi pelayannya bagus, tapi ternyata dia kurang kompeten ya.
Atau di sisi lain, oh dia kompeten nih, oh tapi dia kurang kolaboratif nih, maunya kerja sendiri, dan yang semisal dengan itu. Makanya di sini kita harus bisa menundukkan, sekali lagi kita harus bisa sadar bahwa kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia utopis, yang itu memang tidak ada sama sekali gap antara teori dan kenyataannya. Maka yang harus kita bisa pahami adalah, oke, ini koridor berakhlaknya seperti ini, tapi dalam konteks kita di unit kerjanya, kita coba lihat sosok mana yang paling mendekati ke nilai-nilai dasar berakhlak ini, dan itu bisa menjadikan bisa kita jadikan role model untuk kita bisa menginternalisasikan dalam diri kita, apalagi konteksnya para peserta sebagai CPNS, menerapkan nilai-nilai dasar ini. Dan untuk men-trigger diskusi kita, saya akan berikan contoh. Jadi kami ketika dulu masih tahapan sama seperti peserta CPNS di tahun 2014, kami waktu itu belum dengan pola seperti sekarang, tapi kami kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa ibaratnya magang di Provinsi Jawa Barat. Ketika itu kami di BKD Provinsi Jawa Barat, dan kebetulan waktu itu atasan langsung kami, yang waktu itu beliau masih eselon 4, yaitu Pak Deddy Mulyadi, atasan langsung kami di BKD ke tempat kami melakukan masa orientasi sebagai CPNS. Waktu itu tentu konteksnya belum ada nilai-nilai dasar berakhlak seperti ini. Tapi ketika kemudian kami berpikir sekarang, menarik mereflektifkannya kepada hari ini, kami berpikir bahwa oh iya, kami ternyata berkesempatan untuk mendapatkan mentor ketika itu, kita katakan dengan bahasa sekarang, yaitu yang dia bisa mewujudkan salah satu nilai dari berakhlak. Bahkan mungkin hampir mayoritasnya dia bisa menunjukkannya. Konteksnya pekerjaan ya. Saya tidak sedang membahas konteks kehidupan pribadi beliau, tapi konteks beliau di unit kerja. Saya sampaikan beliau role model, kenapa? Karena beliau, titik poin yang paling utamanya adalah di kolaboratif. Yang ini menurut kami di dewasa ini paling relevan. Apalagi dengan kita situasinya sudah dituntut untuk menjadi organisasi yang agile, mampu untuk berdisiplin, mampu untuk bekerja sama dengan banyak pihak, maka kita harus bisa menumbuhkan sikap kolaboratif. Nah beliau, kami bisa simpulkan memiliki sifat kolaboratif, kenapa? Karena beliau ketika kami masuk sebagai seorang CPNS statusnya yang hanya magang, beliau tidak keberatan untuk kemudian memberikan kami pekerjaan harian. Kami ditempelkan di staf-staf beliau yang sudah beliau bagi per staf itu satu pekerjaan rutin. Nah mungkin para peserta bingung loh, bukannya kolaboratif itu kita bekerja sama. Kalau para peserta jeli membaca modul yang di emosi kemarin, ada satu kata kunci di kolaboratif itu adalah dia ketika memiliki nilai-nilai kolaboratif, dia ini akan mendorong untuk orang lain bisa berkontribusi. Atau bahasa yang lebih membuminya adalah dia senang ketika orang lain bisa sukses. Nah sekarang kan dengan konteksnya, apalagi dengan sekarang mulai kepala daerah dipilih langsung segala macam, orang-orang mulai banyak mengklaim. Jadi walaupun pekerjaan itu dibuat oleh siapa, tapi kemudian diklaim itu pekerjaan dia. Sudah sangat jarang kita temui orang-orang yang itu dengan sukarela menyebutkan bahwa enggak, ini pekerjaan si A loh, oh ini pekerjaan si B loh. Saya hanya menyampaikan, ting-tingnya adalah si A, si B. Nah ini poin penting yang kami dapatkan 2014 kemarin, bahwa beliau selaku eselon 4 tidak ragu memberikan kami tugas, dan bahkan tidak ragu ketika di forum resmi menyebutkan bahwa oh enggak, ini bukan hasil saya Pak, ini hasil ide dari rekan ini. Secara tidak langsung itu memberikan panggung kepada kita, dan itu memberikan kesan bahwa oh iya, dia tidak keberatan bahwa siapapun bisa untuk memberikan kesempatan asalkan mereka mampu. Nah, di sini bahkan ketika sudah berlalu panjangnya waktu, saya tetap terrecall dengan sosok seperti ini. Jadi ketika saya menjalankan tugas, saya selalu berusaha untuk oh iya, dulu saya mendapatkan seperti ini loh. Jadi saya berusaha juga untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan inilah kenapa kemudian saya mengajak para peserta untuk bisa juga menemukan satu role model. Yang itu karena kalau kita sudah bisa menemukan role model, kita akan bisa mudah untuk menginternalisasikannya. Bahkan menurut beberapa bacaan literasi yang saya temukan, bahwa kita ini manusia cenderungnya adalah meniru. Jadi kita ini kecenderungannya meniru, tapi sayangnya kita ini menirunya, ya mau itu hal baik, mau hal buruk, kita cenderung untuk meniru itu semua. Maka konteksnya di sini kita lebih bagus langsung menetapkan satu role model dalam konteks pekerjaan, nilai-nilai berakhlak. Nah, jadikan sosok itu
yang kita bisa gali, bisa kita terapkan sebagai tujuan kita bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar berakhlak ini. Jadi saya harapkan sekarang kita akan coba diskusi. Silakan kami berikan waktu kepada para peserta untuk bisa memikirkan satu sosok yang kira-kira di kepala para peserta itu, oh ini banget deh, dia deh yang bisa untuk memberikan motivasi ataupun inspirasi bagi saya ketika saya ingin menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak. Silakan didiskusikan, dan untuk konteks kita sekarang diskusi mungkin peserta bisa untuk memilih sosok yang terkenal sekarang, populer, ataupun memang sosok yang ada di masing-masing unit kerja. Tidak jadi masalah. Yang penting sekali lagi sosok tersebut benar-benar memberikan inspirasi bagi para peserta sehingga nanti para peserta bisa lebih mudah dalam menginternalisasi nilai-nilai berakhlak. Silakan kami berikan waktu kurang lebih setengah menit untuk berpikir siapa kira-kira sosok tersebut. Baik, terima kasih. Jadi itu yang bisa kita harapkan, dan selanjutnya di akhir kami harapkan para peserta bisa untuk memberikan feedback setelah tadi kami jelaskan seberapa yakin peserta bisa untuk menerapkan nilai-nilai internalisasi berakhlak ini. Dengan cara metode para peserta menerapkan role modelnya siapa, lalu peserta bisa kemudian berlatih dari sana. Baik, ternyata semua yakin semua ya. Baik, terima kasih. Ternyata semua optimis untuk bisa menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak, dan demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti insya Allah kita bertemu di kesempatan selanjutnya, kita akan bedah satu persatu nilai-nilai berakhlak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ajma yang sudah memaparkan. Waktunya lebih 45 menit, 45 detik. Next, terakhir silakan